Tuhan kita. Kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul adalah suatu karena anugerah Tuhan yang luar biasa, di mana kita diberi kesehatan. Yang pujian hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya Yesus Tuhan. Diberkati kau Tuhan, bangun jiwaku. Sebab namamu kudus, Yesus Kristus. terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Jiwa kami sungguh bersyukur, jiwa kami sungguh bersuka, sebab kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Terpuji, Besar terpuji, setiamu, diagungkan. besar Haleluya. kami
tinggal dalam hidupku, selamanya. indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat hari yang luar biasa. Kami hadirin atas hadiratnya, Pak. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kami tersungkur. Terima kasih Yesus. Sebab Kau dahsyat, Kau hebat, Kau ajaib. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau layakkan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu, layaklah nama-Mu disembah, dipuja, dipuji. Layaklah jiwa kami memuji nama-Mu yang kudus. Termasuk mempermuliakan nama-Mu yang hebat itu Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Kami mengatakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku Haleluya. dan bagimu dan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuja-muji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Mari kita mengatakan Allah itu baik. Haleluya. Haleluya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus Tuhan, kami mau masuk ruang-Mu yang maha kudus pagi hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Inilah kami Tuhan. Jiwa kami, roh kami, tubuh kami mau memuja-muji memasuki ruangan-Mu yang maha kudus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami, sebab
dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, karena namamu silakan namanya Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, mas namamu kudus, kudus, mas namamu kudus, kudus, Tuhan. Holy, holy, holy. Darahmu membasuh kami Tuhan, melayakan setiap kami menghampiri tahta Maha Kudus-Mu. Yesus Tuhan, besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, Kau memperkenankan kami menyebut nama-Mu. Benar. Inilah imam-imam-Mu Tuhan. Kami boleh berhimpun bersama-sama dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Sejak Engkau memanggil kami untuk kami hidup dalam kekuatan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Supaya nama Tuhan ditinggikan, orang menyebut nama-Mu oleh melihat perbuatan-Mu dalam hidup setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Yesus, demi hormat kemuliaan nama Dikau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Dena, tambah cantik. Adikmu kan Puji Tuhan, Om. sering olahraga nggak, Den? Jangan banyak makan lu, Den. Lagi istirahat sekarang. Iya, puji nama Tuhan. Oke, hari ini kita bersyukur ya, Tuhan izinin kita bisa boleh beribadah fisikal. Terima kasih untuk Mas Budi, terima kasih untuk Gembala Pak Rudi, terima kasih Sekwan. Ya, kalian ada rekan-rekan sekerja semuanya, tidak ada batasan. Lagi tidak ada pejabat tinggi dan juga jemaat yang biasa kayak domba-domba kecil, nggak ada. Kita semua manusia, imam-imam. Setuju? Amin. Artinya semua harus berperan, tidak ada yang tinggal diam. Ya, ketika Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan punya maksud. Tinggal pola pembinaan saja. Oke, pada pagi hari ini kita akan berbicara menyinggung sedikit tentang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur saudaraku sebagai bangsa Timur, dan kita juga bersyukur bahwa lambang negara kita adalah ya burung garuda, salah satu jenis daripada kelompok elang ya. Mas Budia ada Raja Wali, ada Nasar, kan gitu ya. Dalam bahasa Ibrani-nya Nesher ya. Begitu ya Mas Budi. Puji nama Tuhan. Mari kita buka satu ayat. Wahyu
Iya. Nah itu tadi ada di aku file. David ini bukan pelamun ya, petarung ya. Oke? Amin. Ya. Siji roro tahu yang kedua. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini. Tegas. 1, 2, 3. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Kepada perempuan itu diberikan supaya ia terbang ke tempatnya ibadah, ya, di mana dari beliau jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Silakan duduk. Tolong perhatikan dalam bahasa Inggrisnya itu ditegaskan, and to the woman were given 2 wings, bukan 1 wing, ingat ya, 2 wings given of a great eagle. Wow. That she might fly into the wilderness, into her place. Ada 3 penekanan yang mau kita sharekan bersama-sama pada pagi hari. Yang pertama, woman. Seringkali perempuan digambarkan makhluk yang agak lemah ya. Tapi kalau gue lihat si Mami sama si Denang itu lebih kuat dari laki loh. Coba begini tangannya. Lu nggak percaya deh. Wanita Ibrani itu ternyata menurut sejarah itu lebih kuat. Betul Mas Budi? Dia memiliki kelebihan dalam peperangan, dalam mengelola rumah tangga. Makanya saya heran di JP ini wanitanya kadang-kadang mirip cowok. Spiritnya. Jadi kalau mau cari cewek, carilah di JPI, oke? Haleluya. Gitu loh. Ya. Nah, kepada perempuan itu, wah ini heran. Coba, ya. Kenapa perempuan? Siapakah perempuan ini? Ayat-ayat sebelumnya dikatakan perempuan ini adalah seseorang yang berselubungkan matahari. 12 bintang di atas mahkotanya. Bulan diinjak sama si Dena. Betul nggak deh? Sebab bulan di bawah kaki perempuan ini. Itu Wahyu pasal 12. Nah kalau kita berbicara perempuan, Rasul Paulus menekankan bahwa kepada jemaat Tuhan, kamu sudah dipertunangkan ya, untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, secara singkat saya bisa simpulkan ingin berbagi tentang satu komunitas gereja. Setuju? Kalau cowok itu bisa melahirkan anak nggak? Cowok ajaib namanya. Yang melahirkan itu perempuan. Oke? Jadi kalau kita gereja dilambangkan perempuan, nggak pernah mengandung jiwa, nggak pernah melahirkan jiwa. Kata si Sepang tanda kutip, lu ngumpulin apa? Duit di gereja? Apa ngumpulin apa? Bangku doang. Jadi maksud daripada penglihatan disuratkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu ini berbicara tentang kondisi gereja menjelang akhir kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya tidak akan membawa saudara-saudara untuk menghitung secara normatif apa itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Eskatologi ya kan, berbicara tentang tahun ke tahun, ya histori. Saya hanya berani berbicara tentang penyelarasan penggenapan nubuat kitab Daniel misalkan tentang akhir zaman, tapi harus ada bukti sejarahnya. Ya. Nah, jadi kalau bicara 1 masa, 2 masa, dan setengah masa berarti ada berapa masa? 3 setengah. Ini bukan 3,5 hari ya, setuju? Ini bukan 3,5 bulan ya, setuju? Ini bukan 3,5 tahun, setuju? Masa ya masa, gitu loh. Ada satu term waktu, term of time, ada waktu tertentu, ya. Di mana 1 masa susah, 2 masa lebih susah,
Karena saking gak kuatnya jadi dikasih setengah masak sama Tuhan, karena pasti gak akan kuat. Itu loh pemahaman yang saya dapat. Gak usah sama, tapi ini pemahaman saya. Nah, 3,5 masa adalah masa kesulitan. Ini bukan masa kenyamanan bagi seorang perempuan yang lagi diincar oleh kuasa setan, iblis, ular. Inilah gambaran daripada gereja Tuhan hari-hari ini. Dengan era pandemi ini jangan dibilang ini bukan masa yang sulit ya, tapi ke depan akan semakin sulit. Sebutkan ini masa kedua atau masa ketiga, entahlah. Saya nggak berani menyimpulkan, tetapi ini adalah merupakan penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan justru saya bingungnya ayat ini menjadi tanda tanya besar dan perenungan saya. Kenapa justru gereja yang disebut perempuan itu tempatnya itu bukan di baby box atau supermall? Coba perhatiin, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasi supaya ia terbang ke tempatnya. Jadi kalau gereja nggak senang dengan tempat yang tandus dan padang gurun, maka ini gereja apa ya? Setuju? Pokoknya wajahnya wajah perantau semua. Dan jemaat persaudaraan Immanuel ini keren-keren semua. Haleluya. Ini wajah bekas perang, banyak luka ini. Wah, ini spiritnya mantap ya, Roja. Jadi kalau kita perhatikan, gereja adalah sebuah wahana sarana pembentukan di mana tangan Tuhan bekerja kepada setiap jemaat, setiap pribadi yang terhimpun dalam gereja, dibentuk dengan cara Tuhan, bukan oleh gembala sidang. Kalau sama gembala sidang nanti kalian kritik terus saya, keliru itu. Sejak awal mari saya ajak bersama-sama mengalami pembentukan Tuhan. Itu hebat. Makanya waktu pandemi itu tiba-tiba kan setan jualan kuliner, si Dena jualan jus, gitu kan. Jadi berkreasi di tempat yang tidak pernah dinyamankan. Bukan di satu baby box perempuan itu, bukan di satu sangkar emas, tapi tempat gereja itu adalah di padang gurun. Kenapa? Karena di sana tandus. Gereja itu senang yang kering-kering supaya melahirkan sesuatu keajaiban. Akhirnya orang akan memuliakan Tuhan. Tapi kalau gereja kayak si Dena senang nari-nari doang, entertain, kumpul-kumpul, nanti kebagian itu apa? Ada si bintang film, siapa namanya? Ayo, ini bintang film. Jangan sekarang susah cari duit. Bintang film pada keret. Ngomong sama saya, percaya? Cuma saya nggak berani bukakan sih. Ya udah, forward ke Rudy. Kasihan artis-artis menderita karena nggak bisa show lagi, nggak dapat duit. Kecuali YouTuber kayak si siapa? Apa? Mbak Imwong. Duitnya gede. Yang nggak ikut YouTuber mana dapat duit? Ngerengek sama siapa? Karena pengusaha bisa dicibir-bibir, satu-satunya jalan merengek minta duit adalah kepada pendeta Lukman Panji. Karena dia punya kalau berkati lo duit, padahal salah. Harusnya minta dana ke pengusaha besar, bukan ke seorang pendeta. Setuju? Ya. Justru gue yang harus dikasihani. Ini problem. Pembentukan Kristen ini keliru. Dan saya bersyukur Indonesia dilambangkan burung Garuda supaya manusia Indonesia itu nyadar diri gitu loh. Yang namanya orang Kristen di Indonesia itu punya keistimewaan. Burung dari timur, kata kitab Yesaya. Ini istimewa. Dia tidak perlu adopsi pengajaran dari luar negeri. Sebab Tuhan sedang membentuk orang Indonesia dengan caranya, amin. Amin. Nah, jadi perempuan, siapa itu perempuan? Bilang, aku ternyata dilambangkan perempuan. Mau cewek cowok juga, oke? Ya. Setuju? Ya. Setuju? Ya. Ayo ngomong, wah keren ya. Gua seneng di padang gurun nih, makanya hitam kereng gitu loh. Setuju Mas Budi ya? Oke? Pegang ya? Oke, yang kedua. Yang kedua. Tempat yang gak enak banget ya, itu 3,5 masa kurang lebih. Jadi ini masa yang tidak bisa ditentukan dengan hitungan akal manusia dengan kalender. Ya, jadi kalau Anda sedang mengalami ada pandemi COVID-19 baru mengalami namanya susah, itu berarti masa pertama. Masa kedua mungkin nanti gua setiap kali makan mie ayam sakit perut, itu masa kedua. Masa ketiga, kenapa
Gue begitu mau kawin disakiti terus hati gue. Itu masa ketiga. Masa yang terakhir setengahnya Tuhan tahu kekuatanmu, kekuatan gereja. Jadi di-stop sama Tuhan, gue datang kembali. Gitu maksudnya. Kira-kira begitu gambarannya. Dan kalau kita berbicara tentang kekuatan dua sayap burung nasar, jadi kalau selama bisa kawin, mumpung pandemi, biar Irit cepat kawin. Oke, setuju? Setuju. Iritnya nggak kayak kita dulu ya, boros ya. Oke, lah jadi kenapa perlu kawin? Supaya ada dua sayapnya. Saudara mikir nggak kalau perempuan itu bersayap, sayapnya cuma satu kan kira tak? Satu paralel. Hidup Kristen banyak yang begini sekarang. Roh melulu. Karena super roh tinggi jadi sombongnya minta ampun, tapi pura-pura rendah hati bahasanya. Gua aja tahu bisa menangkap orang-orang gitu ini peka. Saya tahu dikasih roh penguji. Ya. Roh melulu. Ya. Jadi terbang gini di padang burung, lucu nggak coba? Kalau ada burung satu udah jatuh nggak bisa terbang. Harus tuh. Oke? Two wings, kedua sayap burung nazar. Ada kekuatan, ada keseimbangan. Setuju? Ya. Bisa cari nafkah, bisa melayani Tuhan, berbagi kepada jiwa-jiwa, selalu balance. Makanya saya selalu tekankan, saya bukan manusia sempurna. Saya meminta rekan-rekan mendampingi saya. Karena ada min plusnya, saudara juga ada min plusnya. Nggak bisa one man show begini. Tetap harus dua saksi Kristus juga. Ya, zaman akhir akan ada spirit-spirit Elia dan Musa, dua saksi Tuhan. Begitu Mas Budi. Mereka berdiri di tengah-tengah padang gurun dan kesulitan yang ada siap. Situlah bagian saudara dan saya. Saya tahu gereja menjelang abad ke depan dari 2020 sejak pandemi ini akan ditantang banyak hal. Dan kita harus eksis. Jangan malu-maluin Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada gerejanya, tenang aja, gua selalu tolong kamu. Tidak. Tuhan beri sayap. Dena terbang sendiri. Betul nggak? Kalau sayapnya nggak dipakai yang salah. Yang dikaruniakan Tuhan itu harus dipakai. Saudaraku, saya berbicara tentang mobilitas tinggi, tentang satu daya kekuatan yang ekstra. Contohnya ya saya. Berbagai orang yang menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, dia akan beroleh kekuatan yang baru. Ya, dia lari gak akan capek. Ya, selalu mendapatkan daya kekuatan yang baru. Tapi hari ini, ya, saya ingin bersama-sama saudara mengingatkan, kembali mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu setiap saudara masing-masing dipanggil Tuhan dengan cara mimpi atau apapun juga. Tapi Tuhan memanggil saya dalam di tengah kekelaman dan padang tandus, di mana masa depan saya suram. Tuh istri saksi. Saya tidak pernah punya harta warisan dan saya tidak pernah punya pekerjaan tetap dan kecuali seorang preman Indonesia yang menampung saya usia muda. Tapi saat itu Tuhan memberikan karunia untuk mendengar, melihat dengan sebuah penglihatan. Ketika masa depan saya berada, masa muda saya berada, nggak tahu masa depan saya suram. Saya nggak pernah melihat itu. Yang penting saya ingin berjuang dan saya nggak mau menyakiti orang. Tapi kalau disakiti saya nggak pernah diam. Itu jeleknya saya. Sampai sekali waktu dalam hidup penuh kekelaman, kadang-kadang ada suara yang memanggil. Manggil nama panggilan saya. Loh, nama panggilan saya. Loh, waktu mami saya kan hancur kami keluarga, tinggal di tempat kos, menjahit, terima jahitan. Di seorang pengusaha besar mami saya, yang saya datang, maaf, saya dapat mimpi ketemu Tuhan Yesus yang diceritain waktu sekolah minggu. Pasti wajahnya mirip orang barat, bule, yang saya tahu gitu lukisannya.
Dan dia memanggil saya. Begitu suara panggilan, nama saya disebut, terarah sekali. Saudara, ada satu kenyamanan, ada satu aliran yang menguatkan. Singkat cerita, 2-3 hari kemudian Tuhan panggil saya melalui seorang hamba Tuhan, dan saya didoakan Tuhan mengalami pelepasan dan lain sebagainya tahun 77. Sejak saat itu panggilan itu menetap dalam hidup saya sampai hari ini. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil saudara. Ingat panggilannya dengan cara apapun, juga melalui seseorang, melalui pendeta, melalui penglihatan, melalui suara, melalui rame-rame kebaktian. Tapi ingat, hidupmu hanya sekali. Amin. Amin. Dan Tuhan memanggil pasti punya maksud. Amin. Amin. Oke, kalau sudah amin, kita ajak worship ya. Dengan suara Tuhan memanggil, mengingatkan kembali. Ya, saya senang ada satu pujian penyembahan. Di sini saya katanya mainnya. Saya tinggal lebih pintar dari kamu. Saya tinggal di musik, tapi karena masa pandemi jadi banyak lagi, jadi rada lancar lagi mencari. Oke, boleh main? Siapa tadi ada gitaris 10? Ya satu aku sediain kursi buatmu. Kamu main di game. Mari kita berdiri, kita musik. Ada lagunya kok, Fit, di situ. Enggak di situ. Di ini. PowerPointku yang terakhir kata-katanya. Yang ketiga tuh, slide ketiga tuh. Ih, bukan. Slide saya loh. Bukan, yang tadi. Yesus. Jesus, transformation, oh, your name. Flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, like you, places go. Jesus, transformation of your name. Ketika Tuhan memanggil namamu, Jesus, transformation of your name. Flowers grow, the desert blooms again. like fire. Like fire in winter cold, like you, Jesus, transformation, oh, your name. Jesus, transformation, oh, your name. Jesus, transformation, oh, your name. Silakan Cimeme ke depan. Cimeme di depan, Cimeme. Atas segala kasih karunia yang begitu luar biasa terhadap kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh kami bersuka cita Tuhan kalau kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami ini Tuhan.
Sungguh kami Tuhan merasa bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu Ya. menguatkan kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan percaya Tuhan dalam keterbatasan kami untuk bertemu Ya. Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan tetap saling mendoakan. Kami akan tetap saling menguatkan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu tidak akan pernah padam di mana kami berada semua Tuhan. Dan karena Tuhan kami semua Tuhan akan ditumbuhkan bersama Engkau Tuhan. Buat kemuliaan nama-Mu kami percaya juga Tuhan Engkau akan menopang kami semua Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan anak-anak itu Tuhan buat akan menjadi anak-anak yang berguna bagi kerajaan Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Benar, bahwa Tuhan. kami akan tetap menopang, membimbing dimanapun kami berada Tuhan. Ya. Hanya Engkau lah Allah yang kami puja-puji Tuhan. Ya. Hanya Engkau Allah Benar, yang Tuhan. kami banggakan Tuhan. Ya. Engkau Allah kami Ya. yang luar biasa Tuhan, yang akan senantiasa Tuhan. Tuhan akan memuatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memanfaatkan setiap hal yang Engkau karuniakan bagi setiap kami perempuan-perempuan gereja. Sehingga kami bisa mobilisasi tinggi, memiliki daya tangkap yang tajam, memiliki kecepatan di atas rata-rata, dan itu merasuki hidup setiap kami ketika kami bekerja, ketika kami hidup dalam keluarga, apalagi di tengah pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Karena kekuatan daripada-Mu membuat kami berlari cepat. Sebab ini masa di mana Tuhan akan semakin menyaring, menegakkan gereja. Pak Rudi, saya serahkan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi terus. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Dan pagi hari ini kembali Tuhan supaya itu menjadi Ya. firman yang bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Agar kami semua bisa mempersiapkan diri kami, hidup kami untuk menjelang kedatangan Engkau sebagai mempelai laki-laki Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu menjadi mempelai-mempelai perempuan yang layak Tuhan, yang berkenan, yang sungguh-sungguh bisa bertemu muka dengan Engkau sang mempelai Kristus. Terima kasih berkati hamba-Mu Pak Lukman yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekiranya lipat kali ganda Engkau memberkati setiap firman yang keluar dari lidah mulut bibirnya, kembali untuk memberkati kehidupannya, seluruh keluarga besarnya. Sekali lagi kami bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap kami yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.